Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat tani. Pada kesempatan kali ini kita kembali akan membahas tentang perkebunan, khususnya budidaya kakao. Jadi di dalam melakukan budidaya kakao ataupun budidaya tanaman apa saja, tentunya yang pertama kali harus kita persiapkan adalah lahan. Kita persiapkan lahan, kemudian kita melakukan pembersihan. Ya, setelah itu kita membuat jarak tanam, kemudian membuat lubang. Jadi kalau lahan kita ini sudah agak lama kita persiapkan, bahkan lubangnya sudah kita buat, pembersihannya pun telah kita lakukan. Lubangnya ini sudah berkisar 3 bulan yang lalu, hanya sempat ditumbuhi rumput karena terlambat kita lakukan pembersihan. Jadi sahabat tani, lahan yang kita persiapkan itu kita usahakan supaya bersih betul, bebas dari rumput, sehingga ketika bibit yang kita tanam itu pertumbuhannya bisa maksimal, tidak terganggu dengan adanya gulma yang bisa menutupi, mengganggu pertumbuhan bibit yang kita tanam. Jadi sahabat tani, dalam melakukan pembersihan banyak cara yang kita lakukan. Di antaranya adalah melakukan penyemprotan dengan menggunakan herbisida. Kemudian setelah herbisida disemprotkan, gulmanya sudah mati, bisa kita lakukan pembersihan ulang. Jadi lubang yang kita buat itu bagusnya kita tanami setelah lubangnya itu sudah agak lama dibuat, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, baru kita lakukan penanaman itu lebih bagus. Kemudian lubang yang kita telah buat sebelum kita tanami, bagusnya kalau kita telah taburi dengan pupuk dasar, misalnya seperti urea, kemudian pupuk seperti SP36, atau bahkan kalau yang lebih bagusnya kita menggunakan pupuk organik. Kita gunakan pupuk organik dalam lubangnya, sehingga sebelum kita tanami unsur haranya sudah tersedia. Kemudian sahabat tani, lahan yang kita persiapkan kita usahakan supaya bersih, betul-betul bersih dari sisa-sisa kayu ataupun sisa-sisa rumput yang telah mati. Itu kita usahakan kita bersihkan, kita kumpulkan, kalau perlu kita lakukan pembakaran supaya kita mudah dalam melakukan perawatan, kita tidak terhalang dengan keberadaan kayu-kayu yang setiap saat bisa mengganggu langkah kita dalam melakukan perawatan. Jadi sahabat tani sekalian, dalam memilih, mempersiapkan bibit, kita harusnya memilih bibit yang berasal dari pembibitan yang terpercaya.
Jadi kemudian sahabat tani, di lokasi kebun yang akan kita tanami itu juga kita pastikan adanya tersedia sumber air, karena dalam melakukan aktivitas pertanian itu tidak bisa juga lepas dari pentingnya air. Kemudian di kebun itu juga sangat penting adanya tempat untuk berteduh, katakanlah seperti gubuk, tempat kita beristirahat, tempat kita minum ketika kita haus, atau bahkan makan siang jika waktunya makan siang, ataupun hanya sekedar untuk mencicipi cemilan. Jadi sahabat tani sekalian, apabila tidak tersedia hal-hal tersebut di sebuah lahan, di sebuah lokasi yang akan kita tempati berkebun, maka bisa jadi kita akan tersendat, akan terkendala dalam melakukan aktivitas pertanian kita. Maka sahabat tani sekalian, penting hal-hal tersebut kita perhatikan sebelum kita putuskan untuk menjadi seorang petani. Terima kasih telah menonton video kami hari ini. Jangan lupa untuk didukung channel kami dengan cara di subscribe, di like, dan di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.